Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Isa Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, Ibu ucapkan selamat bergabung kembali di kelas PKN di semester 2. Mudah-mudahan di semester 2 ini kita lebih semangat lagi. Baik, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, subpokok bahasan pertama. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, latar belakang, yaitu tentang alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kemudian perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konsekuensi dari tujuan tersebut di atas, Indonesia harus aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Kemudian, makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan. Selanjutnya, konsepsi hubungan internasional. Konsepsi yang pertama adalah politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain demi tercapainya tujuan negara yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tunduk kepada kedaulatan. Kemudian yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa negara dan atau organisasi. Faktor yang melatar belakangi hubungan internasional. Jadi faktor yang melatar belakangi hubungan internasional itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, ialah faktor adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal, ialah faktor ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri oleh suatu negara, tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Kemudian, ruang lingkup hubungan internasional yang pertama adalah bidang publik. Yang kedua adalah bidang privat. Ya, bidang publik meliputi politik internasional, politik luar negeri, kemudian HANKAM, kemudian hubungan internasional dan organisasi internasional. Kemudian bidang privat meliputi ekonomi dan moneter internasional, kemudian ilmu pengetahuan dan keparawisataan. Selanjutnya, bentuk hubungan internasional. Bentuk hubungan internasional yang pertama adalah hubungan individual. Contohnya, kunjungan turis. Kemudian yang kedua adalah hubungan antar kelompok. Contoh dari hubungan antar kelompok adalah lembaga sosial. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antar negara. Contohnya kerjasama ekonomi atau politik antar negara.
Kemudian yang keempat adalah hubungan negara dengan organisasi internasional. Dan kelima adalah hubungan negara dengan individu. Baik. Selanjutnya adalah hubungan diplomatik. Dalam melaksanakan hubungan internasional, negara-negara di dunia sepakat untuk mengirimkan wakil-wakilnya ke negara lain untuk mewakili kepentingan negaranya. Perwakilan negara tersebut diatur dalam kerangka hubungan diplomatik. Selanjutnya, bentuk perwakilan diplomatik. Pertama, perwakilan diplomatik yaitu suatu hubungan luar negeri yang memiliki arti politik yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara. Kemudian, perwakilan politik juga di sini yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara dan bidang kerjanya melingkupi suatu organisasi internasional. Kemudian yang kedua adalah perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler yaitu perwakilan suatu negara di negara lain dalam arti non-politik dan biasanya di bidang ekonomi dan perdagangan, kemudian mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Baik, selanjutnya adalah prosedur penempatan perwakilan diplomatik. Prosedurnya yang pertama adalah kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan oleh Departemen Luar Negeri. Kemudian yang kedua, mendapat persetujuan dari negara yang menerima. Ketiga, diplomat yang akan ditempatkan menerima surat kepercayaan dari para negara pengirim. Dan yang keempat, surat kepercayaan diserahkan kepada kepala negara penerima dalam suatu upacara. Selanjutnya, tingkat perwakilan diplomatik. Jadi tingkat perwakilan diplomatik yang pertama adalah duta besar berkuasa penuh atau ambassador. Kemudian duta atau envoy, kemudian yang ketiga menteri, presiden atau resident minister, kemudian yang keempat kuasa usaha atau cash device, kemudian yang keempat atase. Selanjutnya, perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Jadi, perwakilan diplomatik Republik Indonesia itu yang pertama KBRI yang ditempatkan di suatu negara tertentu yang dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Kemudian yang kedua, perutusan tetap Republik Indonesia yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional. Selanjutnya, fungsi perwakilan diplomatik. Fungsi pertama adalah sebagai representing, artinya mewakili negara pengirim. Kemudian yang kedua, protesting, artinya melindungi kepentingan negara dan warga negara. Kemudian yang ketiga, negotiating, artinya negosiasi dengan pemerintah negara penerima. Dan yang keempat, reporting, artinya melaporkan negara penerima. Kemudian yang kelima, promoting, artinya promosikan negara pengirim. Baik, para peserta didik, kita lanjutkan dengan tingkat perwakilan konsuler. Tingkat perwakilan konsuler yang pertama adalah konsul jenderal, biasanya ditempatkan di ibu kota provinsi atau negara bagian dan membawahi beberapa konsul.
Kemudian yang kedua, konsul atau wakil konsul, mengepalai satu konsulat. Kemudian yang ketiga, agen konsul, yaitu yang mengurus hal-hal yang sifatnya terbatas. Kemudian selanjutnya fungsi perwakilan konsuler. Fungsi perwakilan konsuler yang pertama melaksanakan suatu usaha peningkatan hubungan dengan negara pengirim pada bidang non-politik. Kemudian yang kedua, melindungi kepentingan nasional dan warga negaranya. Ketiga, menyelenggarakan suatu pengamatan, kemudian penilaian, dan persandian. Keempat, yaitu melaksanakan urusan tata usaha rumah tangga perwakilan konsuler. Selanjutnya, kekebalan diplomatik Konvensi Wina 1961. Jadi, kekebalan diplomatik Konvensi Wina 1961 adalah jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa diplomatik atau dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara dia bertugas. Kemudian opsi bila seorang diplomat bertindak kriminal, yang pertama adalah meminta negara pengirim mencabut statusnya. Kemudian opsi kedua adalah persona non grata oleh negara penerima. Baik, kita lanjutkan. Para peserta didik, tadi sudah Ibu sebutkan beberapa hal. Mudah-mudahan di sini kalian lebih paham ya tentang kekebalan diplomatik Konvensi Wina ini. Kemudian penggolongan kekebalan diplomatik. Jadi penggolongan kekebalan diplomatik yang pertama ini adalah kekebalan terhadap diri pribadi, kemudian yang kedua kekebalan yurisdiksional, dan yang ketiga kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, keempat kekebalan kantor perwakilan dan rumah, kelima kekebalan korespondensi, kerahasiaan dokumen, keenam kekebalan di negara ketiga, dan ketujuh pembebasan dari pajak, bea cukai atau bea masuk. Baik, kita lanjutkan. Sasaran kekebalan diplomatik. Sasaran pertama adalah pejabat perwakilan diplomatik atau duta besar dan konsul jenderal beserta keluarga. Jadi itu yang pertama, kemudian yang kedua staf pribadi, dan yang ketiga kurir diplomatik. Baik, kita lanjutkan makna pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Jadi di sini makna kepentingan hubungan internasional bagi negara kita Indonesia, pola hubungan internasional yang dibangun oleh Indonesia ini dapat dilihat dari politik luar negeri Indonesia yang berprinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama yaitu kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Kemudian kontribusi Indonesia dalam percaturan dunia internasional. Jadi kontribusi yang pertama adalah Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Kemudian kontribusi kedua yaitu memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan Dasar Sila Bandung. Ya.
Kemudian yang ketiga, keaktifan Indonesia dalam GNB, Gerakan Non-Blok pada tahun 1961 yang berperan dalam meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Kemudian keempat, terlibat dalam misi perdamaian Dewan Keamanan atau DKPBB melalui pengiriman pasukan Garuda. Selanjutnya yang kelima, menjadi anggota ASEAN. Keenam, ikut serta dalam event olahraga internasional seperti SEA Games, kemudian Olimpiade, dan yang ketujuh adalah aktif dalam OKI, kemudian OVEC dan APEX. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa belajar mandiri di rumah ya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua, dan Ibu berharap semua dalam keadaan sehat. Sekali lagi, kalian harus menjaga kesehatan, kemudian selalu jaga jarak, kemudian juga mencuci tangan ya, kemudian dengan sabun tentunya, kemudian juga selalu memakai masker apabila keluar rumah, dan jangan lupa pakai hand sanitizer. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Demikian, kalau ada yang bertanya silahkan bertanya melalui kelas PKN. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.